Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda edisi Rabu 3 September 2025. Selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Josyunika, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Petugas Satreskrim Polres Indramayu, Jawa Barat terus mendalami kasus temuan 5 jenazah yang terkubur di halaman belakang rumahnya Selasa siang. Polres Pasar menerjunkan puluhan personel dalam pengamanan audiensi Aliansi Mahasiswa Pasar di gedung DPRD Kabupaten Pasar. Dalam rangka Hari Jadi Poluan ke-77, Satuan Kerja Psikologi Poluan menggelar pelayanan trauma healing kepada anggota BRIMOB. Di informasi pertama pemirsa, petugas Satreskrim Polres Indramayu, Jawa Barat terus mendalami kasus temuan 5 jenazah yang terkubur di halaman belakang rumahnya pada Selasa siang. Petugas telah memeriksa 5 orang saksi serta mengamankan sejumlah barang bukti terkait tewasnya keluarga juragan sembako tersebut. Saat ini petugas masih menunggu hasil autopsi guna memastikan penyebab utama kematian korban sebelum akhirnya dikubur dalam satu liang. Penyelidikan maraton dilakukan petugas Satreskrim Polres Indramayu terkait kasus temuan 5 jenazah di sebuah rumah di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu Selasa siang. Petugas telah membawa kelima jenazah juragan sembako tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Kelimanya merupakan satu keluarga, yakni suami istri Budi dan Eus Sahroni, orang tua serta anak usia 7 tahun dan bayi berusia 8 bulan. Kelimanya ditemukan tewas di dalam satu liang di halaman belakang rumah tak jauh dari pohon nangka. Bahkan seluruh korban diperkirakan telah meninggal lebih dari 2 hari karena sudah mengeluarkan aroma tak sedap. Petugas pun masih menunggu hasil otopsi guna memastikan penyebab utama kematian korban. Dari kasus yang menggemparkan warga Kabupaten Indramayu ini, petugas telah memeriksa 5 orang saksi. Sejumlah barang bukti juga telah diamankan, diantaranya cangkul, ember, serta sprei yang terdapat bercak darah. Petugas pun masih melakukan inventarisir di sekitar lokasi guna memastikan ada atau tidaknya barang-barang korban yang hilang. Untuk tindakan kepolisian telah meminta keterangan sebanyak 5 orang, kemudian jenazah telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang Indramayu untuk dilakukan identifikasi dan otopsi. Perlu kami jelaskan bahwa kronologisnya adalah sebagai berikut. Bahwa Polsek Indramayu Kota menerima laporan dari masyarakat perihal adanya bau busuk dari sebuah rumah. Kemudian Kapolsek Kota koordinasi dengan Kasat Reskrim dan tim Inafis yang langsung ke TKP. Di TKP ditunjukilah gundukan tanah di belakang rumah tersebut. Setelah dilakukan penggalian, ditemukanlah diangkat sebanyak 5 jenazah yang mana terdiri dari 3 orang dewasa dan 2 anak-anak. Sementara terungkapnya temuan jenazah ini berawal dari kecurigaan keluarga yang sulit menghubungi korban sejak hari Kamis. Keluarga yang mendatangi rumah dan mendobrak pintu depan terkejut mendapati banyak bercak darah hingga adanya kaki yang menyembul dari gundukan tanah. Dari Humas Polres Indramayu, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV.
Dan pemirsa, Polda Jawa Tengah mengungkap kasus aksi kerusuhan massa yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah sejak 29 Agustus hingga 1 September 2025. Sebanyak 1.747 pelaku sempat diamankan petugas. Mayoritas dari mereka masih di bawah umur. Berikut laporan dari Humas Polda Jawa Tengah, Bribda Aprodita. Mengungkap kasus kerusuhan massa di Jawa Tengah dan mengamankan total aksi anarko ada 1.747 yang mayoritasnya masih di bawah umur. Berikut liputannya untuk Anda. Di Reskrimum Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio mengatakan sebanyak 687 orang pelaku merupakan orang dewasa, sementara 1.058 orang lainnya adalah anak-anak di bawah umur. Khusus di Treskrimum Polda Jateng, pihaknya menangani 2 kasus aksi kerusuhan. Akibat daripada adanya rusuh massa, telah dilakukan penindakan oleh jajaran kepolisian daerah Jawa Tengah yang diamankan berjumlah 1.747 orang. Ya, sekali lagi ya, yang diamankan sebanyak 1.747 orang yang terdiri dari dewasa sebanyak 687 dan anak-anak sebagian besar, yaitu ya sebanyak 1.058 orang. Kemudian telah dilakukan penegakan hukum dengan jumlah laporan polisi sebanyak 17 laporan polisi, 46 orang tersangka telah ditetapkan. Ini Polda Jawa Tengah dan jajarannya, di mana telah terjadi penyerangan oleh para perusuh terhadap Mako Polda Jawa Tengah dan pengerusakan di beberapa tempat, termasuk pembakaran mobil di dalam komplek kantor gubernuran. Kemudian berdasarkan kejadian tersebut kami melakukan penyelidikan dan kami melakukan mengidentifikasi para pelaku. Dari hasil identifikasi ini ada 7 orang di tanggal 30 Agustus yang telah kami tetapkan sebagai tersangka. Menurut Kombes Pol Dwi Subagio, sebagian besar pelaku terpengaruh provokasi yang beredar di media sosial. Mereka datang secara berkelompok setelah melihat ajakan yang sengaja disebarkan. Terkait hal ini, pihaknya berkoordinasi dengan Direktorat Siber Polda Jateng untuk melakukan penelusuran dan profiling terhadap penyebar provokasi. Dengan ada kegiatan kasus penangkapan seperti ini diharapkan pada orang tua agar lebih bisa mendampingi anaknya dan mengarahkan agar tidak terjerumus dalam aksi anarkis yang merugikan orang lain serta diri sendiri. Saya Bribda Aprodita melaporkan untuk Politik. Salam presisi. Di informasi berikutnya pemirsa, Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso mengapresiasi langkah Polri dan TNI yang mengambil tindakan tegas untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat setelah terjadinya sejumlah kerusuhan di beberapa daerah sejak Kamis hingga Minggu lalu. Menurutnya situasi saat ini berangsur membaik setelah adanya pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menegaskan akan menindak tegas setiap tindakan anarkis. Sebagai anggota masyarakat juga ya, saya melihat sejak tanggal hari Kamis ya, Jumat, Sabtu, Minggu, itu suasana yang cukup memprihatinkan ya. Ternyata di beberapa, selain Jakarta, beberapa tempat di Indonesia terjadi peristiwa-peristiwa kerusuhan. Setelah hari Sabtu ya, pernyataan Pak Kapolri didampingi dengan Panglima TNI menyatakan akan mengambil tindakan tegas. Saya melihat tensi daripada tindakan-tindakan kekerasan sampai sekarang menurun ya. Supaya kondisi keamanan dan ketertiban tetap terjaga, masyarakat yang menyampaikan aspirasi pendapat di muka umum boleh menyampaikan sekeras-kerasnya, ya, mengkritik sekeras-kerasnya, tapi jangan kebablasan ya. Karena yang
kita serang juga itu milik pemerintah, milik negara, dibiayai dengan uang kita sendiri loh, ya, dibiayai oleh pajak kita. Nah, harus disampaikan kepada masyarakat bahwa ketidaksetujuan kita, kritik kita, ya, kemudian penyampaian pendapat kita dalam negara demokrasi ini memang harus disampaikan. Ada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pernyataan pendapat di muka umum. Itu ada aturan-aturannya ya. Akan tetapi saya melihat ada simbol-simbol yang kemudian diserang ya. Simbol-simbol ini mewakili simbol-simbol pemerintahan sipil. Apa itu? Satu adalah gedung DPR. Kemudian di daerah direpresentasi dengan gedung DPRD. Itu adalah simbol pemerintahan sipil. Dan yang kedua, simbol polisi diserang. Kalau analisis saya juga, kalau tidak ada Afan ya menjadi martir nih, akan dicari satu insiden lain yang dilakukan oleh polisi untuk menyasar kepada simbol polisi. Kalau pemerintahan sipil diserang, tentu sebagai negara demokrasi yang kita perjuangkan bersama melalui reformasi, ini kita harus mulai awas ya. Kita harus mulai memperhatikan dengan cermat agar pemerintahan berjalan dengan baik, kemudian keberatan, kritik, ya suara keras masyarakat bisa disampaikan, tapi sistem tidak boleh dirusak ya. Tertib hukum itu harus dijaga ya. Mengapa ada hukum? Hukum itu untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, seluruh masyarakat. Kalau ada pelanggaran hukum, tentu mekanisme penegakan hukum yang perlu dilakukan ya. Setelah malam minggu ya, malam minggu ada pernyataan dari Pak Kapolri akan menindak tegas. Menurut saya ini adalah satu momen yang ditunggu oleh masyarakat ya. Ada ketentuan aturan yang mengatur tentang itu, yaitu kalau IPW melihat adanya ketentuan Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan di dalam tugas-tugas kepolisian. Perkap tersebut dibuat tentunya untuk mendukung pelaksanaan tugas polisi untuk menjaga ketertiban ketika ada upaya-upaya pelanggaran hukum yang membahayakan properti masyarakat, membahayakan jiwa masyarakat, membahayakan petugas. Jadi tindakan-tindakan tegas yang terukur sesuai dengan Perkap itu adalah sah ya, dan dimungkinkan ketika kebutuhan tersebut muncul. Dengan instrumen aturan Perkap tentang penggunaan kekuatan ini, petugas diberi kewenangan, yaitu ketika ada satu keadaan darurat yang membahayakan jiwa masyarakat, jiwa petugas, kemudian bisa membahayakan juga properti, objek-objek vital, ketika sudah sampai batasnya, IPW menyatakan bahwa itu memang perlu dilakukan, saya rasa dilakukan tindakan itu sah ya. Artinya apa? Hukum adalah satu social engineering. Hukum adalah satu mekanisme untuk melakukan menertibkan keadaan sosial masyarakat supaya aman dan tertib. Ya, di sini tentu butuh yang namanya tokoh-tokoh masyarakat ya. Tokoh-tokoh masyarakat untuk menyampaikan bahwa kebutuhan masyarakat tentang penyampaian pendapat muka umum itu boleh, tapi lakukan dengan cara. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.